Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, selamat siang. Pikiran seperti apa ketika ada Awalnya program sekolah penggerak, kemudian kan itu ada sebuah hal-hal yang harus dipenuhi gitu, prasyarat sebelum untuk menjadikan menjadi sekolah penggerak. Seperti apa historinya, Pak? Semuanya berawal dari iseng mungkin ya. Kenapa dikatakan iseng? Awalnya kan saya begini, Pak Rahmat. Saya ini tidak kepikiran sampai saat ini khusus sekolah kita SD Pasir Jengjing masuk dan dipercaya oleh pemerintah dalam hal ini kementerian sebagai salah satu pelaksana program sekolah penggerak. Tidak tahu apa itu sekolah penggerak dan sebagainya, pokoknya ngisi aja begitu. Saya udah selesai ada pengumuman ya kita diterima, akhirnya mendapat kepercayaan ya dari 15 sekolah di Kabupaten Tasikmalaya itu ya salah satunya kita. Sekolah kita yang notabene sekolah seperti ini, ya. Kok kenapa bisa menjadi masuk kepada bagian dari sekolah penggerak ya, notabene seperti itu. Tapi kemudian kita juga apakah di samping tadi kan ada semacam tes ya, tes semacam itu, ada tahapan seleksinya yang dilalui. Apakah selain hanya menggunakan tes kita itu, apakah ada studi visit dari pihak lembaga tertentu untuk menyatakan kelayakan sekolah untuk menjadi sekolah penggerak saat kita tunggu? Atau sepenuhnya hanya lewat itu saja, lewat tes seperti itu? Kalau yang saya ketahui itu yang ini mungkin hanya melalui tahapan itu. Cuman mungkin dari proses terutama ya yang ini kan wawancaranya ya. Kita diwawancara tidak hanya menyangkut dengan praktek pembelajaran kan begini. Tahapannya itu kan di tes wawancara praktek mengajar dan wawancara itu pertama praktek ngajar dulu nih. Praktek ngajar kurang lebih 10 menit. Nah itu mah tidak jadi gemper lah. Udah biasa. Karena apa? Ternyata yang bagaimana nih kita memakan waktu 10 menit ya ternyata sudah beres begitu. Nah yang paling ini adalah di tes wawancara. Nah di dalam tes wawancara tersebut mungkin ada poin-poin, ada hal-hal atau poin-poin yang memang bahwa mungkin ini layak nih jadi sekolah penggerak, mungkin itu. Nah, yang ini kan memang kita sudah terbiasa sih, kita ketahui ya sejak saya bertugas di sekolah di Pasir Jengjing 2015 kan. Nah, kita terbiasa sih melaksanakan kegiatan minimal 1 tahun ada saja kegiatan yang kita laksanakan kan. Misalnya dulu ada momentum 10 November nih kita mengadakan pameran pendidikan, kemudian seni literasi kan. Nah itu menjadi bahan-bahan bagi saya untuk menguatkan, meyakinkan dari tim penilai tersebut tentang progres pengembangan kegiatan kita. Nah mungkin itu poin-poin seperti itu, dan memang itu mengena sekali dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penilai itu terkait dengan kegiatan apa saja yang dilakukan. Kalau saya tidak lupa ada beberapa masyarakat bahkan Pak Kepala Desa pada saat itu mengatakan kalau di Pasir Jengjing itu sering samen. Nah, sering samen padahal kita muatkan momentum. Taunya yang ngebelajar ya Polianya. Tidak dilihat esensinya kan. Ketika kita berbicara tentang ada kegiatan PHBN, PHBI, kita kaitkan itu dengan bagaimana juga melibatkan masyarakat, masyarakat terlibat di kegiatan-kegiatan tersebut, kemudian baik itu ada semacam pameran pendidikan, semacam kegiatan literatur, kegiatan-kegiatan yang lainnya, upacara bersama dalam rangka Hari Pahlawan. Saya tadi malam membuka file Facebook tuh yang 2017. Nah, itu orang tua itu bawa ini spanduk yang dari kain merah. Kita kemas itu kegiatan-kegiatan tersebut menjadi sebuah kegiatan yang membuat menjadi gairah gitu, menjadi sesuatu yang gairah di sekolah, sehingga itu tidak tahunya akan jadi poin, salah satu poin yang menjadi sekolah kita menjadi layak untuk menjadi sekolah penggerak gitu. Ya mungkin itu secara hakikat mungkin Tuhan menakdirkan seperti itu ya. Syariatnya yang penting bagi kita adalah adanya komitmen secara internal, bagaimana kita ingin melangkah secara bersama-sama sinergis untuk memajukan pendidikan. Begitu mungkin Pak Rahmat. Iya, karena kalau kita ingat di komitmen-komitmen yang lama kita meyakinkan bahwa kita itu ada sekolah itu harus senantiasa bergerak.
Ya, artinya kebetulan ketika kita sekolah selalu harus bergerak, ada program sekolah penggerak, jadi pas nyambung dengan apa yang kita komitmenkan dia. Jadi dari awal bergerak, dia ditambah dengan program sekolah penggerak, tergerak, bergerak, dan sekarang menggerakkan. Itu kan ini berdampak pesan dan misi di program sekolah penggerak. Yang terutama yang dibidik yang kata terakhir menggerakkan itu peran kita selaku katalis begitu. Nah, itu mungkin Pak Rahmat terkait historisnya seperti itu. Dan secara ini ya kita lanjutkan. Kita lanjut. Pak Rahmat juga selaku komite pembelajaran juga mulai starting kita bersama-sama dengan Ibu Heni Rosindar. Pada waktu itu kita ingat di bulan Maret ya Pak, bulan Maret kita sama-sama, tak kalah orang lain puasa libur kita tidak. Tapi kita ada hikmahnya juga. Kita yang pertama tahu dan merasakan bagaimana mengisi PMM ya, punya cerita tersendiri nih masalah mengisi PMM. Teman kita ya Bu Heni Rosindar itu punya cerita. Tak kalah bisa paham. Ya, memang ya itulah suka duka kita di program penggerak. Tapi akhirnya pengalaman seperti itu menjadikan kita jadi ending yang manis kesananya. Ya begitu. Kemudian di awal kita melaksanakan kegiatan, tentunya ini juga bagian dari kita bagaimana kita menggerakkan akhirnya kita untuk berbagi ke rekan yang lain. Ketika kita mengawali kita akan menjadi sekolah penggerak, memang yang paling utama itu ada progres bagaimana kita berkomitmen ya, kita komitmen bersama untuk melangkah progres kegiatan seperti itu. Nah, mungkin Bapak apa yang Bapak rasakan dan strategi apa yang dilakukan agar itu komitmen itu memang bisa menjadi komitmen bersama gitu dalam rangka pelaksanaan sekolah penggerak di awal gitu terutama. Iya. Yang pertama mungkin ya di internal yang perlu dibangun itu, memang kita secara tidak sadar saat ini saya bisa menyatakan adanya budaya sekolah. Padahal jauh hari mungkin kita sudah melaksanakan tentang budaya sekolah tersebut. Nah, salah satu budaya sekolah yang tercermin, yang terbentuk di kita adalah sinergitas dan kebersamaan. Komitmen untuk maju bersama, tidak mengenal perbedaan dan sebagainya. Kemudian ada ya itu semangat untuk bersama-sama. Kalau tidak ada itu mah, karena di sekolah penggerak itu merupakan timbul. Dia bisa misalnya karena saya selaku kepala sekolah yang dites melangkah sendiri nggak bisa. Banyak di antara mungkin ketika saya ngobrol dengan para kepala sekolah yang bertanya-tanya kepada saya terkait bagaimana sih modalitas untuk masuk sekolah penggerak, ya, selain masalah peran kepala sekolah juga ada timbul, artinya bahwa ini harus dilihat dulu komitmennya, gurunya siap nggak nih, jangan-jangan kepala sekolah siap, gurunya nggak bisa juga jalan begitu. Nah, akhirnya kan terkendala juga karena sampai saat ini sekarang kita rasakan adanya komite pembelajaran yang dilatih dengan berbagai latihan baik daring, luring dan sebagainya, lokal karya dan sebagainya, termasuk in-house training yang sudah kita laksanakan. Ini semua memerlukan komitmen semangat bersama, memerlukan sinergitas bersama. Karena bagian-bagian toh dalam pelaksanaan program sekolah penggerak di dalamnya terpolarisasi, ada peran selaku kepala sekolahnya, ada peran selaku komite pembelajaran baik guru kelas 1, kelas 2 dan rekan-rekan yang lainnya juga harus mendukung. Karena apa? Karena ternyata toh sekarang kita belajar melaksanakan kegiatan melalui program sekolah penggerak khusus di tahun kedua sekarang melaksanakan kurikulum merdeka itu, ya akhirnya semua terlibat begitu. Jangan sampai kan seperti ini, ketika ada program sekolah penggerak dan ada yang di sana itu ada komite pembelajaran. Kemudian kan ketika itu pelaksanaannya itu kan belum semua kelas bisa dilaksanakan. Ya, bertahap. Ada kelas 1 dan kelas 4 dulu kan, seperti itu. Nah, yang kan penting membangun bagaimana yang lain jangan sampai ada mengatakan saya mah bukan bagian dari yang harus menjadi target seperti itu, pelaksanaan IKM seperti itu. Tapi seperti yang saya rasakan sendiri nih di sekolah, pastinya semua bisa
melaksanakan seperti itu, tapi juga menyesuaikan dengan apa ya, berdasarkan komitmen atau berdasarkan apa petunjuk yang harus dilakukan seperti itu. Misalkan kemarin kelas 1, sekarang kita sudah 4 kelas yang bisa melaksanakan seperti itu. Berarti ketika itu Bapak sebagai leader tentunya juga mengukur bagaimana kemampuan guru ya pada saat itu, agar apa yang Bapak pimpin, apa yang Bapak gerakan itu bisa yang lain juga bergerak seperti itu untuk pelaksanaan di sekolah penggerak. Ya, begini Pak, gini. Sesuai tadi ya, kosakatanya kan 3. Kita awal punya moto bergerak. Sekarang kan dengan sekolah penggerak itu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Nah, terkait dengan rekan tadi, nah ini berarti kita secara internal berupaya untuk menggerakkan rekan. Nah, bagaimana cara menggerakkannya? Saya selaku kepala sekolah tidak henti-hentinya untuk terus memotivasi, memberikan informasi, update, mendorong untuk membuka PML dan sebagainya. Perubahan mindset di guru-guru ya. Mindset paradigmanya dulu. Nah, kira tahu kan di sekolah penggerak atau di IKM ada istilah paradigma baru pembelajaran. Saya tarik istilah itu. Sebelum ke sana paradigma gurunya juga harus dibarukan begitu. Nah, bagaimana cara membarukannya? Ya, kita ciptakan budaya sekolah itu yang memang yang selalu update haus terhadap perubahan, wawasan dan lain sebagainya. Pak Lama tahu sendiri bagaimana saya ketika membuka komunikasi, saya berupaya untuk secara tidak langsung bahwa guru pada saat melakukan komunikasi baik dengan saya secara langsung di sela-sela mereka beristirahat ngajar dan sebagainya, atau ini berupaya untuk mengandung konten-konten kekinian terkait dengan pelaksanaan untuk meningkatkan. Ini salah satu upaya yang memang secara tidak disadari oleh guru-guru bahwa jangan-jangan kepala sekolahnya sedang mendorong gitu. Nah, itu salah satunya. Nah, kemudian terkait dengan pelaksanaan kurikulum, memang kita kan sudah berjalan di tahun kedua nih sekarang. Sekarang sudah 4 kelas 1, 2, 4, 5. Dulu di tahun pertama kan kelas 1, 4 ya. Nah, yang diinikan sasarannya kita, karena di kurikulum mereka itu ada yang namanya kegiatan kokurikuler dan intrakurikuler dan juga ekstrakurikuler kan. Selain budaya sekolah kan ada 4 ya. Nah, itu kokurikulernya pembelajaran dengan paradigma baru. Saat itu kan masih asing, jangankan rekan-rekan guru atau sekarang kita sudah ngimbas keluar ya. Menggerakkannya kita sudah ngimbas keluar. Alhamdulillah sih kita sampai ke kecamatan lain jauh di di utara Kabupaten Tasikmalaya ada yang ngundang segala macam kan, kita tidak bermimpi. Nah, kendala apa saja yang Bapak temui di dalam pelaksanaan kegiatan IKM di Sekolah SD Pasir Genjing, dan kiat-kiat seperti apa untuk ketika ada hambatan, bagaimana strategi untuk mengantisipasinya atau solusinya seperti ini? Ya. Nah, ini terkait kendala ya, dalam setiap pelaksanaan pasti ada saja kendala semacam itu, termasuk juga dalam hal pelaksanaan kurikulum mereka melalui kita program sekolah penggerak. Nah, yang pertama ini ada perbedaan pendekatan sih menurut saya. Pendekatan dalam hal menerapkan sebuah inovasi di kita di bidang pendidikan. Taruhlah misalnya di kurikulum. Kalau dulu kan kita melaksanakan pembelajaran dengan kurikulum baru atau menerapkan kurikulum baru itu pendekatannya top down-nya itu sangat terasa. Dulu saya pernah mengalami jadi instruktur nasional yang kayak gitu. Jadi di KKG jadi pelatih pemandu dan lain sebagainya. Terus berlanjut ke tingkat kabupaten, di tingkat kabupaten sekolah dikumpulkan, bahkan ke hotel dan sebagainya dilatih. Kemudian ada lagi kalau kurikulum 2013 saya masih ingat, di sekolah sebelah dikumpulkan dalam satu gugus, dikumpulkan ada pelatihnya dan sebagainya. Sekarang enggak. Sekarang enggak kan, yang kita rasakan itu apa pelatihan sinkronus, apa pelatihan asinkronus, bagaimana caranya, bagaimana cara mengikuti LMS itu kumaha dan sebagainya. Nah, ini salah satu kemandirian. Ya, salah satu mungkin kendala. Karena apa? Mindset kita dalam hal melaksanakan kurikulum merdeka ini dulu awalnya itu saya samakan
apa bedanya dengan dulu? Kayak nunggu kita ini mau ada pelatihan ya, yang kayak dulu kan sekarang enggak. Saya juga bertanya kepada Pak Kasih ini bagaimana ini? Sekarang sudah tidak zamannya lagi ada pelatihan semacam kemandirian. Ya ternyata betul sekarang ya kita rasakan kan. Nah, yang respect terhadap perubahan itu ya maju sendiri. Ya kita juga kalau ada tantangan bisa ada kendala nih. Pertama kita nanya ke di antara kita dulu ya. Saya Pak Rahmat menemukan ini enggak, ini gimana caranya? Kalau sudah tidak ini, kita bertanya kepada rekan sekolah penggerak yang lain, gimana temuannya dan gitu. Nah itu juga sama sekolah lain. Nah itu kuncinya ada di kreativitas kita, ada di kreativitas kita. Semua itu terkait dengan masalah pelaksanaan kurikulum merdeka. Menurut saya sudah disediakan oleh pemerintah pusat, oleh kementerian, di mana di PMM. Karena kita tidak terbiasa, literasi kita rendah, karena kita tidak terbiasa belajar, mencari informasi seperti itu, kita biasa dijemput, bukan menjemput, akhirnya kadang-kadang kita ketinggalan. Sekarang 1 tahun berjalan, ya sedikit demi sedikit lah kita menyesuaikan. Kebutuhan kita apa sih? Satu contoh, misalnya tadi saya sudah melaksanakan pembahasan di STG Lintang. Ya, oh iya tentang supervisi. Kita cari, oh ada di PMM ternyata supervisi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, ada semuanya lengkap semuanya. Oh ternyata ada, mudah sekali. Nah itu. Kalau saya kan semalam di PMM belajar tentang coaching. Nah, coaching sudah, Pak. Ya, coaching sudah semalam. Coaching. Ini ada peran fasilitator, ada peran fasilitator. Ya. Kalau nggak salah semalam 3 modul malah. Nah, semuanya ada. Nah, oleh orang lain saja dianggap kita maju, sebenarnya kita mungkin kalau ada sekolah lain di luar sekolah penggerak yang terlalu mungkin kita juga tertinggal. Yeah. Karena apa? Tidak cukup, mohon maaf. Bukan berarti menampilkan bakal bukan. Pak fasilitator namanya fasilitator ya, memfasilitasi saja. Kita harus memiliki ruang terbuka untuk mencari hal-hal baru terkait dengan pelaksanaan kurikulum mereka. Mungkin itu. Jadi tantangannya menurut saya kembali lagi terkait paradigmanya dan kemudian adalah kita rendah masih literasinya masih ini. Ya terima kasih sekarang ada strategi seperti ini, ya itu. Jadi sudah dapat benang merah apa yang mesti kita, makanya mungkin tidak ketika Bapak berbicara tentang bagaimana upaya meningkatkan kapasitas guru, bagaimana meningkatkan ya peran-peran guru seperti itu, karena memang kendala yang dirasakannya itu adalah di rendahnya literasi, kemudian perubahan paradigma baru. Jadi bagaimana membawa guru-guru atau sekolah secara umum untuk menuju ke era baru, era mandiri. Nah, kan mandiri kan, mandiri. Seperti apa mandiri belajar? Jangan sampai gagal paham yang disebut dengan merdeka belajar itu seperti apa, mandiri belajar itu seperti apa. Padahal artinya kekuasaan diberikan kepada kita untuk akses yang seluas-luasnya untuk mengembangkan diri bagi diri kita yang tentunya dampaknya dirasakan oleh sekolah dan tentunya untuk tujuan pendidikan nasional ya pada akhirnya seperti itu. Ya, gini Pak Rahmat, sekarang ini pemerintah begitu memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan untuk berkreasi, menata, mengelola, mengembangkan peserta didik dengan cara dan kreativitasnya. Nah, kita tahu adanya konsep merdeka belajar. Nah, konsep merdeka belajar bagi kita itu, ini adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk mengemas. Contohnya di kegiatan pembelajaran kita mengenal adanya pembelajaran paradigma baru. Nah, muncul istilah pembelajaran berdiferensiasi, terdiferensiasi dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi yang namanya P5 dan sebagainya. Nah, pembelajaran terdiferensiasi misalnya. Awalnya kan kumaha pembelajaran terdiferensiasi itu. Karena implementasi kurikulum merdeka melalui program sekolah penggerak itu menurut bahasa mah
tidak memberikan kail dan ikan, enggak. Yeah. Tapi memberikan wawasan, tuh tangkap ikan, tuh caranya membuat pancing dan memancing. Kalau dulu kan kita tidak memberi ikan, hanya memberi kail. Sudah siap semua. Sekarang enggak. Dibilang sekolah kita itu suka nyeleneh, tapi maaf nyeleneh kita berpedoman ya, gitu. Hari gitu. Orang-orang kreatif tuh biasanya kan nyeleneh. Alpha Edison, salah satu contoh nih, Alpha Edison. Yang itu berawal dari hal nyeleneh, para jangan lupa. Sekolah penggerak sebagai pelaksana kurikulum merdeka harus punya itu. Bukan robotik di orang lain nggak ada, di kita mengapa tidak? Akhirnya bagaimana? Ya walaupun berjalannya sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita di sekolah dasar kan ya yang namanya robotik. Kan kita sudah bergeser lagi nih terkait dengan mindset pembelajaran kan. Ending kurikulum merdeka kan menjadikan siswa itu sebagai lifelong learning, sebagai pembelajar sepanjang hayat. Nah, kita juga ini menjadikan bahan pemikiran dan ini menjadi sebuah tantangan bagi kita. Bagaimana mengkreasi anak belajar sepanjang hayat sesuai dengan tahapannya. Misalnya di fase A, kita harus mencari berbagai hal dan nanti disepakati, oh begini nih versi pembelajar sepanjang hayat di SD Pasir Jenjing untuk fase A, fase B dan selanjutnya. Nah, memang ini penting sekali betul pesan dari pemerintah pusat bahwa pembelajar sepanjang hayat itu merupakan modalitas bagi generasi masa depan. Kita robotik itu hanya bagian dari bagaimana kita memantik saja. Sebenarnya bukan tujuan kan? Bukan. Kelima itu merupakan salah satu ciri khas atau karakteristik di kurikulum merdeka. Di robotik itu kita kembangkan nih. Ada robotik Arduino-nya, kemudian ada itu Rubik tuh. Yeah. Rubik kan ngelatih. Kemudian ada robotik solar sistemnya. Kemudian yang terakhir kemarin kita ini untuk ini dengan drone-nya itu. Nah, di ini satu contoh yang saya dapat terkait dengan sikap anak di Rubik. Saya menemukan beberapa anak, wah bener ternyata ini tekun, tidak terganggu dengan situasi lagi apa istilahnya, ribut kumajing bapak tuan, fokus dia mah gini terus gitu. Setengah jam lebih. Benar, anak itu akan menjadi pembelajar sepanjang hayat ketika dipantik. Apa motivasinya? Apa keinginannya? Apa kebutuhannya? Kita fasilitasi. Nah ini ke depan mungkin untuk sekolah penggerak. Nah kita mudah-mudahan kita menemukan formulasi bagaimana mendorong anak. Peran guru bergeser dari edukator menjadi fasilitator. Karena memang kita masih jauh, ya. Saya masih melihat peran-peran guru itu masih di edukator, fasilitator. Memang untuk kelas rendah
peran guru sebagai edukator itu sangat dominan untuk kelas rendah lah 1, 2 fase A terutama dan fase B awal. Untuk fase B akhir dan fase C itu mau tidak mau sih kita harus berpikir juga bagaimana memerankan guru sebagai fasilitator. Anak yang banyak aktif. Dan di sini mungkin juga tantangan juga bagi saya sebagai kepala sekolah bagaimana memfasilitasi mereka. Karena yang saya mulai diagnosa, mulai dihipotesa bahwa untuk menciptakan pembelajaran sepanjang hayat, mengkreasi sekolah, mengkreasi pembelajaran itu memerlukan media pembelajaran yang juga memerlukan inovatif gurunya. Nah, seperti itu. Nah, itu mungkin terkait P5 di kita. Dan kita lihat juga mungkin ya, kalau orang lain mungkin melihat apa sih P5 di SDN Pasir Jengjing, mana nggak nampak, memang tidak nampak. Yang ada adalah prosesnya yang mungkin bisa nanti kita buktikan. Jadi ada beberapa yang masih pemahaman masih mungkin agak ragu-ragu atau keliru mungkin karena ketika berbicara dengan apa tujuan ke P3 melalui progres P5 itu beranggap dikiranya ini sampai di mana titiknya, padahal itu kan seperti kita ketahui bukan ini apakah hanya bisa dilihat di sekolah, bukan, karena sekolah itu untuk membekali kan, artinya bahwa tujuan dari P5 itu supaya bisa memberikan pencerahan kepada yang lain hanya sebatas di sekolah saja atau sampai apa mereka memiliki kehidupan seperti dewasa gitu. Kita berpikirnya seperti P5 proyek seperti ini terus mana teka tinggal seperti ini. Kan P5 ini menuntut pembekalan yang dirasakannya sekian puluh tahun yang akan datang seperti itu. Nah begini, tadi sudah disampaikan ya bahwa di pelaksanaan kurikulum merdeka di sekolah kita di SD Pasir Jengjing itu sesuai dengan konsep-konsep yang kita pahami dari hasil pelatihan lokal dan sebagainya kan ada 4. Yang pertama kurikuler dengan ciri khas untuk pembelajaran diferensiasinya dengan capaian ke CP kan. Nah, kemudian ada lagi intrakurikuler. Dimensi capaiannya adalah ke dimensi profil pelajar Pancasila atau P5 untuk mencapai P3. Kemudian ada ekstrakurikuler yang di kita kan ciri khas pramuka kan terkait dengan pelaksanaan apakah P5 ini cukup di sekolah atau bagaimana. Nah ini konsep kita, karena P5 itu mencapai dimensi profil pelajar Pancasila, P5 untuk mencapai P3 yang notabene itu adalah karakter. Karena di kita ini sekarang krisis kan 3, literasi, numerasi, dan karakter. Di numkar. Nah, di karakternya itu, ya kalau karakter itu yang saya ketahui long term evolution. Jadi skalanya panjang dan luas begitu. Nggak bisa sekarang. Kita pernah seminar juga, ingat ya Pak Rahmat dulu waktu ini kita pernah seminar mengundang ke sana dalam seminar itu disampaikan. Ternyata saya agak baru tahu saat itu. Kita tuh di sekolah itu hanya 10% untuk mengembangkan karakter. Nah, 90%-nya di lingkungan keluarga, di luar sekolah, di pendidikan agama di sekolah. Oh, begitu ya. Ini artinya apa ini? Artinya kalau terkait dengan masalah P3 itu ini akan nyambung ke masyarakat, akan nyambung ke pendidikan lain. Nah begitu upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak SD Pasir Jengjing untuk dalam rangka pencapaian P5 itu yang sudah dibangun dengan masyarakat. Kita selalu melibatkan atau menggandeng masyarakat dalam kegiatan, tidak hanya di akhir atau awal tahun sih, enggak sih, di tengah tahun atau dimanapun. Saya dulu ingat kan Pak Rahmat waktu ada open class pembelajaran di kelas 6 dulu ada orang tua yang banyak RPP nih kayak gitu. Itu maksudnya orang tua ikut ngajar di kelasnya dulu pernah ya dilaksanakan. Kan pernah. Kemudian peran serta pihak lain TNI juga. Nah, itu maksudnya termasuk kemarin masih baru kita mengedukasi orang tua dan masyarakat terkait dengan pola asuh. Karena kita paham bahwa tadi kan berawal nih dari pembicaraan dari P5 itu panjang ya dan luas, tidak hanya di sekolah.
untuk mencapai dimensi P3 itu. Ini kan tidak direncanakan kan kemarin waktu apa ada donatur ya, donatur. Alhamdulillah ya sekarang sudah sebut mentereng sekolah kita di ini kan. Itu semua tidak direncanakan atau tidak misalnya kita minta melalui pendekatan ngopi, enggak kan, spontanitas itu semua dari pemerintah desa juga kan di awal pelaksanaan program sekolah penggerak ya di tahun 2022 kita undang kan orang tua untuk mensosialisasikan tentang sekolah kita ini adalah sekolah penggerak dan sebagainya ya, kita kasih info kan seperti itu ya Pak Rahmat. Tapi memang begini, di P5 itu anak-anak nggak nyadar dilihat perkembangan karakternya, nggak nyadar kalau anak-anak kan fokusnya ke objek benanya, misalnya di Rubik, di main drone, kemudian di robotik, dia asik di sana. Padahal kalau kita di program P5 itu selalu ini kan nih barengan, ada yang instruktur, ada yang membantu tim, fasilitasi ya. Tim ya. Kalau P5 kan terlihat, oh anak ini mah misalnya tekun ya, hati-hati dan sebagainya, nilai kritisnya kebaca semua begitu. Ya, mungkin itu terkait P5. Kemudian kita juga sekolah Pasir Jengjing yang kita identik mungkin beberapa belas tahun ini sudah hampir 17 tahun kita lebih agak kalau saya 8 tahun kalau saya tahunnya ya, identik bahwa SD Pasir Jengjing itu menjadi brand dengan pramukanya gitu. Kalau berbicara tentang pramuka SD Pasir Jengjing, orang berkatakan pasti ingat ke pramukanya. Nah ini jadi self regulation, pengaturan diri, minat untuk belajar, profil dia selaku peserta didik itu memang sudah muncul. Kemudian itu kiat-kiat di pramuka yang terlihat bagi saya adalah konsistensi. Konsistensi apa? Terutama orang dewasa. Nah, di sekolah kita, saya sampaikan di sini sejak saya bertugas Mei 2012 di SD Pasir Jengjing adalah terkait pramuka itu prestasikan outcome menurut saya. Padahal menyampaikan kita tidak menjadikan anak untuk juara, tapi yang bangunnya itu mental juara, betul strategi. Outcome-nya muncul, publik membaca outcome, output, input tidak dibaca. Nah, ada yang ternyata saya masuk ke sekolah Pasir Jengjing itu hanya ada nih modalitasnya, yaitu konsistensi betul Pak. Membimbing tanpa tadi kokurikulernya sudah, intrakurikulernya sudah, ekstrakurikulernya sudah, jangan lupa di kita juga ada pengembangan diri. Nah, pengembangan diri keagamaan yang dilaksanakan secara rutin, literasinya. Dan jangan lupa sampai saat ini sesuai dengan jadwal ya kita sedang dan akan berakhir melaksanakan kegiatan pengimbasan. Nah, kegiatan pengimbasan ini sebenarnya sebelum ada program pengimbasan dari sana secara formal itu kita sudah mengadakan kegiatan pengimbasan. Pertama pengimbasan PBD, perencanaan berbasis data, itu kita imbaskan kepada 48 sekolah dasar di Kecamatan Cigalontang ya. Diawali di PGRI sampai saya mungkin ronsau ke beberapa titik gugus sekolah atau komunitas belajar. Alhamdulillah semua sudah terinikan. Kemudian lagi pengimbasan yang dilaksanakan sekarang terkait dengan program pengimbasan ya di 5 sekolah imbas yang dilaksanakan secara periodik dan terjadwal sampai bulan Oktober ya, jangan lupa. Karena November kita harus sudah laporan program pengimbasan tersebut. Alhamdulillah sekarang memasuki tahapan akhir, atau artinya bagian yang kalimat tadi bahwa sekolah penggerak itu harus menggerakkan. Sebenarnya kita punya komunitas belajar, keren dong. Punya komunitas belajar Kompas Bumi. Nah, kemarin Kompas Bumi juga namanya sudah lama ya. Kita catut namanya di program literasi kita awal. Sebelum ada WJLRC kan. Sebelum ada WJLRC ada Kompas Bumi. Nah, peran-peran seperti itu komunitas belajar. Sebenarnya komunitas belajar itu
ada yang di web, ada yang secara offline di sekolah ya. Nah, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan, dioptimalkan, dan mungkin saya juga menantang Pak Rahmat dan guru-guru yang lain untuk mengisi itu. Saya gini, bulan November akhir kita rencanakan untuk mengadakan webinar misalnya tentang pembelajaran berpusat pada peserta didik. Silahkan yang jadi narasumbernya jangan saya terus, Pak Rahmat praktek baiknya. Dan jangan lupa juga di PMM ya kita sudah mengisi beberapa praktek baik yang di dinas nih dan pendidikan sebagai sekolah penggerak inspiratif. Ini bukan kepedean, tapi ini sebagai motivasi bagi kita. Dinas menganggap seperti ini, kita harus buktikan bahwa kita itu harus sebagai sekolah inspiratif. Kenapa? Karena program sekolah penggerak dalam rangka pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka terbarukan menginovasi diri menjadi yang terdepan dalam hal update pendidikan. Saya kepada guru-guru berpesan, mari bersama-sama terus bersinergis ya untuk melaksanakan kurikulum mereka melalui program sekolah penggerak. Kita masih punya waktu 1,5 tahun lagi. Ada jeda periode waktu 1,5 tahun lagi. Mudah-mudahan kita diberi hidayah, diberi tunjuk, ilham dan inovasi sesuai dengan apa yang saya bidik. Bagaimana guru memahami, membuat formulasi pembelajaran untuk menciptakan anak sebagai pembelajar sepanjang hayat, baik di kelas 1 fase A, kelas 2 dan fase C sampai fase A, B dan C, menjadikan pembelajar sepanjang hayat. Jadi jangan sampai pas ending nanti ini apa makna? Kita harus dapat itu. Setelah 3 tahun berjalan. Setelah 3 tahun harus dapat makna. Paradigma harus baru ada jawaban itu ya. Harus ada jawaban. Jadi sekarang saya baru merefleksi. Paradigma baru pembelajaran itu seperti ini. Oh, bagaimana? Nah, seperti itu. Harus kalau ada sebuah ini harus sampai tahun ketiga itu, saya dapat. Nah, harus seperti itu. Begitu. Begitu, Pak Rahmat. Ya, terima kasih Pak. Ya. Kita udah tidak terasa ya. Hampir 1 jam. 1 jam kita berbicara tentang ngobrol. Sebenarnya banyak sih, masih banyak kalau kita perdalam. Masih terbatas waktu. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa melakukan hal seperti ini lagi. Tentunya selain untuk dalam rangka upaya untuk menjadi bagian kita untuk selalu mengupdate diri, merubah mindset untuk selalu kita melalui diskusi dan komunikasi seperti itu. Jangan lupa nanti adakan lagi tidak hanya dengan saya selaku kepala sekolah, tapi dengan rekan guru yuk adakan talk show, podcast. Topiknya apa? Pilihlah. Nah, begitu banyak mungkin sebagai bahan edukasi. Ya, gitu. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Tentunya kita berharap SD Pasir Jengjing tadi di akhir ada jawaban. Tapi saya sedikit boleh closing statement. Begitu. Pembelajaran sepanjang hayat yang dicita-citakan oleh kita selaku orang dewasa yang mudah-mudahan akan menjadi modalitas bagi para peserta didik ini memerlukan upaya bagi semua pihak, khusus bagi kita di program sekolah penggerak dalam rangka pelaksanaan kurikulum merdeka melalui berbagai upaya. Salah satunya upaya membelajarkan peserta didik, memerankan kita berubah peran secara perlahan dari edukator ke fasilitator, sehingga nantinya peserta didik akan dalam pembelajaran tersebut akan banyak beraktivitas. Kita tidak berarti menonton bagaimana mereka belajar, tidak, tetapi kita mengarahkan, memberi fasilitasi bagaimana mereka belajar. Karena apa? Pembelajaran sepanjang hayat itu ada istilah begini, Pak. Setiap tempat adalah sekolahku. Itu. Kemudian setiap orang adalah guru. Itu jargon dari pembelajaran sepanjang hayat. Mudah-mudahan anak-anak kita di SD Pasir Jengjing dan mungkin generasi-generasi masa depan dimanapun berada, mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Mungkin itu. Ya, jadi tentunya di akhir kita ngobrol panjang lebar tentang SD Pasir Jengjing sebagai sekolah penggerak, berbicara tentang perusahaan belajar sepanjang hayat, bukan hanya untuk ruang lingkup SD Pasir Jengjing tapi secara keseluruhan. Tentunya di akhir ini
dari apa yang kita obrolkan hari ini memiliki sebuah dampak, manfaat bagi kita sebagai bagian dari sekolah penggerak dan tentunya bagi dunia pendidikan seluruhnya. Seperti itu. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga kita bisa bersama kembali untuk melanjutkan perjuangan Desa Pasir Jengjing, sehingga Pasir Jengjing nanti ada ending di akhir kegiatan sekolah penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinas nih, Dinas Pendidikan sebagai sekolah penggerak inspiratif. Ini bukan kepedean, tapi ini